seperti ini, motivasinya dari mana coba Mbak? Nah, itu sebenarnya ini mungkin aku bisa nangis ya kalau cerita. Aduh, tisu. Kayaknya bisa sih ya. Ini agak Salam karnaval. Gak tahu kan ya Mbak Nova ya kalau udah mulai ya. Oh, nggak tahu. Nih kita lagi ngobrol, pastinya harus kenalan dulu ya Zaya. Dari aku tuh dari Zaya dulu nih. Oke, dari aku. Oke, halo sama netizen, teman-teman Budiman, kenalin nih. Aku Ella. Halo semua, aku Iza. Oke, hari ini kita kedatangan siapa? Siapa Boleh Zah? diperkenalkan diri? Boleh, siapa nih Mbak? Kenalin dulu. Halo, perkenalkan aku Nova Ikvina, biasa dipanggil Nova. Aku berasal dari kota Jember dan tepatnya dari desa kecil namanya Tanggul. Oke, kayaknya cukup jauh ya Zaya dari Tanggul. Kesini naik apa nih Mbak Nova? Naik motor. Naik motor sendiri. Iya. Sendirian? Wah, memang wanita independen Effortnya Tanggul. harus diapresiasi. Memang demi JFC nih effortnya sangat banyak nih Benar teman-teman. sekali. Nama Mbak Nova panggilan Ikvina. Boleh panggil sayang nggak? Oh nggak bisa ya Mbak. Jangan, itu buat yang lain. Aduh, ingat ya. No, Bukan, udah nggak boleh, sold ya. nggak boleh. Tidak boleh ya, tidak ada boleh memanggil sayang lagi ya. Oke, Mbak Nova hari ini dan selama ini kesibukannya tuh ngapain aja coba? Kebetulan aku udah lulus kuliah. Wah, lulus kuliah. Alma maternya boleh disebutin nggak Mbak? Oh, boleh. Aku dari lulusan Universitas Negeri Surabaya. Oh, Nasa. Iya. Wah, ada yang satu alma mater Mbak di sini Mbak. Oh iya, ada. Ini yang sebelah kanannya Mbak Oh, Nova. Iza Iya, juga. aku juga Unesa. Jadi UNESA itu ada 2 kampus, yang satu di Ketintang, yang satu di Lidah Wetan. Aku kebetulan di kampus barunya yang di Lidah Wetan karena memang desain emang di sana. Ngomong-ngomongin soal kuliah nih Nah, Zah. Kak, ini dulu waktu kuliah sibuk apa gitu Kak? Kan masih kan apa mungkin tim kupu-kupu, Atau kura-kura gitu. Atau apa nih kubunya nih? Aku dulu kuliah sebenarnya datar aja, Oh, datar flat nggak aja. ikut kahima atau apa. Cuma Berarti kadang waktu itu kura-kura, kadang kuliah kupu-kupu gitu. sebenarnya kalau dibilang kupu-kupu sih kupu-kupu. Mungkin karena aku anak desain jadi ada pameran, ikutnya cuma panitia pameran aja. Plus di sisi lain aku juga dari kuliah ya sebenarnya. Oke. Itu udah menurutku udah termasuk hobi. Aku suka banget ikut lomba gitu. Oh, jadi banyak banget ya pengalaman-pengalaman dulu. Iya. Bahkan dulu itu kayak nggak menang itu udah hal yang biasa gitu. Wah, Anu mentalnya udah Iya, berhenti. bener. kalau nggak menang tuh udah nggak mungkin ya Mbak Nova ya. Masya Allah, banyak banget nih berarti. Iya. Udah kegiatannya kuliah banyak padet. Meskipun rumahnya Jember gak jadi hambatan gitu ya. Iya. Benar-benar. Nah, sekarang setelah kuliah kegiatannya apa? Aku alhamdulillah sekarang udah kerja. Oke. Aku full time di salah satu perusahaan animasi di Surabaya. Gitu. Jadi bolak-balik nih, tetap mobilitasnya Surabaya Jember nih. Iya. Gak mau lebih jauh lagi Mbak. Jemberan kayak Sebenarnya nggak salah ya. pengen banget ya, pengen banget, pengen ke Jakarta, pengen apa. Tapi setelah kemarin ke Jakarta kayaknya nggak cocok sama aku. Kayak Berarti aku udah lihat sempet itu ke kayak, Jakarta ya. iya sumpek banget gitu rasanya kayak. Kenapa? Sumpahnya karena apa? Mungkin di Surabaya itu memang udah kota, Betul. banyak sekali gedung tinggi. Ya, benar. Tapi ketika di Jakarta rasanya kayak terlalu banyak. Lebih Nggak cocok padat di lagi akunya. ya, Zaya. Iya, Kayak- mungkin nggak tahan macetnya juga aku. Berarti masih mending macetnya Iya. Surabaya lah ya. Mungkin nanti ya semoga doain aja nggak di ibu kota tapi di luar negeri kali ya karirnya. Itu butuh supportnya teman-teman semua ya. Iya. Semoga Mbak Nova sekemudian hari bisa keterima di luar negeri sesuai dengan Amin. keinginan dia ya. Iya, amin, Oke, banyak banget loh. Ternyata aku pikir kayak Mbak Nova cuma ikut sayembara 1, 2 gitu loh, Za. Ternyata Ternyata enggak. udah Iya, jadi Kayaknya kita udah di aduh nggak bisa dilihat sama Mbak Nova nih. Apalagi tim di belakang layar aduh kayaknya udah makin gak bisa dilihat ini. nggak ikut-ikut. Bercanda ya tim di belakang. jadi kebanyakan yang di postingan Instagramku tuh yang menang aja. Yang nggak menang mah nggak diposting. Membangun gimmick. Iya. Iya Mas ya, bener.
anu ya, personal brandingnya bagus banget nih berarti Mas. Iya gitu dong. loh. Tapi kan nggak apa-apa, bisa dijadikan pengalaman kan? Iya, benar. Seorang Nova Ikvina ilustrator. Ilustrator nyambungnya kemana, Za? Tapi sebelumnya kita di mana sih sekarang? Di Dinan Faris, a.k.a. Jember Fashion Fashion Karnaval. Iya, aku seneng banget loh tadi di sini tuh lihat di depan itu udah banyak banget display. Iya. Itu baju GSC yang Fashion sangat ya? megah. Masya Allah, kayak gede banget gitu ya. Harusnya kita kesini tuh pakai sayap. Iya, harusnya sih. Sayap gitu biar kelihatan Iya ya. kita mau terbang gitu. Gitu. Kayak ini headpiece mau dipasang? Atau kita pakai ini loh Mbak. Bagus nih kita nih. Kita pakai kostum gitu ya. Ngomongin JFC kenapa, Za? Kok kamu mau ngomongin JFC itu kenapa? Kak Nova udah tahu JFC ini dari kapan gitu? Ya sebenarnya kalau tahu itu dari kecil udah tahu kali ya. Kan? Lahir dari Jember ya. besar di sini Bener. gitu. Jadi udah dari dulu dari kecil tahu. Cuma sayang sekali karena rumahku jauh dan orang tuaku itu introvert ya. Waduh. Jadi kayak nggak ngajak anaknya untuk lihat gitu. Bahkan iya sayang banget kayak aku sebagai seorang ekstrovert, aku sangat ingin lihat JFC secara langsung gitu. Tapi pertanyaan kok bisa dari orang tua introvert jadi anaknya tuh ekstrovert itu Iya ya, aku juga bingung. Mungkin karena aku pengen ada effort supaya kayak aku harus lebih dari orang tua aku gitu kali ya. Oh, betul. Nah, Gitu. orang tua nggak ngajakin nonton JFC nih? Iya, ya mobilitasnya terbatas Oke, aja. tapi apakah ada niatan dari Mbak Nova buat nonton JFC-nya? Oh, sebenarnya niat banget pengen, cuma tahun ini belum sempet ya karena waktu Agustus juga aku nggak bisa nemu cuti buat nonton gitu kan. Waktu itu juga ada kendala project yang harus aku kerjakan. Terus, tapi waktu aku kuliah, aku inget banget, aku sempet dapet mata kuliah branding. Di situ aku UAS tuh ngangkat JFC kayak. Oh, berarti ini yang pertama kali. Bukan, berarti yang kesekian kalinya ya? Iya, dulu aku inget banget kayak ngangkat apa ya? Soalnya teman-teman itu pada ngangkat festival budaya, sedangkan aku inget banget Jember punya JFC. Inget banget, bahkan aku inget kalau banyak banget ya Jember itu kayak kota festival kalau menurutku. Betul. Bahkan ada JFC, Tanggul Jember, Tajem, jalan itu kan. Tajam itu ya, Ya itu bahkan dari rumahku sampai ke sini jalan kaki guys. Wow, sangat meriah. Aku kalau Tajem pernah nonton kalau dari rumah. Karena gitu. deket Dekat, ya dari iya, rumah. Kalau JFC cukup jauh ya Mbak Iya, ya. Tapi kalau dikasih kesempatan nih, mau Mau nonton? dong, mau. Ya, harus nonton ya. Harus ya Jeko. Boleh sih Bukan tahun orang depan. Jember kalau belum nonton JFC ya. Bener sih itu. Tapi aku selalu ngikutin tiap tahunnya gimana. Instagramnya udah di-follow belum nih Mbak? Udah dong. Wah, nih teman-teman yang lain jangan lupa kayak Mbak Nova. Instagramnya Follow Jember, guys, follow. Jember Fashion Karnaval. Jangan lupa Hukumnya di-follow. wajib. Betul, bukan sunnah ya, Iya, tapi wajib. Mbak Nova aja yang kuliahnya di Surabaya, dia tuh bisa tetap mengikuti semua tentang JFC loh, nge-follow bahkan sampai ngangkat buat kuliahnya. Betul sekali. Gitu. Nah, Itu dapat A waktu itu. wih, Apresiasi. apresiasi dulu buat Mbak Nova. Iya. jangan dibawa ya. Boleh dibawa kalau kontak dulu lah. Gitu ya Mbak ya. Tadi kan udah ngomongin JFC nih kayak Kenal. gini gitu. Udah kenal banget lah intinya. Benar. Ya. Boleh nggak jelasin JFC ini dari pandangan Kak Nova nih apa sih gitu JFC ini? Iya, jadi dari kecil itu setiap Agustus bukan di Jember Kota doang ya, di seluruh Indonesia kayaknya selalu ada karnaval. Tapi di Jember itu ada yang beda rasanya. Ketika kita ada karnaval lewat tuh pasti ada satu orang atau mungkin dari setiap kelompok ada satu orang yang pakai baju gede banget gitu kan, pasti ada. Nah, Poinnya ya. itu selalu pakai GFC, bajunya GFC gitu kan, bekasnya GFC nih tahun ini gitu, selalu pakai dan mereka selalu di depan untuk jadi poin utama. Jadi kayak dari kecil itu sebenarnya GFC itu udah apa ya, jadi fokus utamaku ketika aku lihat karnaval. Bahkan ketika aku ikut karnaval, guruku tuh selalu bilang, kalau kamu mau pakai baju GFC nanti nilainya lebih gede gitu kan. Nilai iya loh. Bener ada masuknya ya. Iya, Lebih tinggi. karena kan memang bajunya mungkin lebih berat, make upnya lebih effort juga. Ya, Jangan kan semuanya. baju headpiece-nya aja udah bisa dilihat nih, Iya. sehebring apa kita Bener. nih. Jadi Gitu.
Iya kan? pandangan Mbak Nova soal JFC benar-benar udah melekat dari kecil Iya, ya. bener kayak JFC tuh mungkin satu kata aja ya, wow gitu aja sih. Wow. Tepuk tangan dulu dong buat JFC, tepuk tangan dulu. JFC by Mbak Nova adalah wow. Nah, kita udah ngomongin soal JFC, Mbak. Para netizen kita yang budiman nih, teman-teman JFC lah, teman-teman sosial media semuanya tuh udah mention ke kita nih. Oh, iya? Udah banyak yang ngasih tahu nih, ada yang menang sayembara nih. Oh. Ada yang menang ini nih. Di mention tuh kita. Ini gak mau diundang nih, nggak mau diundang Oh apa iya gitu loh. emang, oh gitu. Bener, makanya itulah asal muasal kenapa kita ngundang Mbak Nova. Oh Jadi, iya gitu. karena banyak banget yang mention kita sampai kita beli produknya sendiri itu Mbak, biar kita lihat oh ternyata ini loh hasilnya tuh kayak gini. That's why kenapa itu alasan kita ngundang Mbak Nova gitu. Dan kalau teman-teman pengen tahu hasil ilustrasinya Mbak Nova itu ada di sini. Ini kelihatan lebih jauh ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen lebih deket lagi, muncul nih. Satu dua. Belum, bareng-bareng ya. Satu dua. Ting. Nah, editor tolong ya. Lagi-lagi satu dua. Ting. Oke. Jadi itulah, ini gambaran ilustrasi dari Mbak Nova sendiri yang menang sayembara di sebuah brand ya Mbak ya. Iya. Ini kalau aku boleh tanya nih, diadainnya kapan? Aku inget banget waktu itu ngadainnya waktu bulan puasa. Tahun? Tahun ini, baru tahun ini. 2024 berarti Zah. Iya. Itu ya? Tahun lalu. Tahun lalu. 2023. Tapi diproduksinya tahun ini. Oke, Begitu. Berarti menang sayembaranya ditadain di tahun 2023. Iya. Tepatnya bulan apa ya kalau puasanya? April. April. Iya, itu. Oke. Nah, Sekitar April. sekitar April. Mm-mm. Ini desainnya jadi seperti ini. Motivasinya dari mana coba Mbak? Nah, itu sebenarnya ini mungkin aku bisa nangis ya kalau cerita. Aduh. Tisu. Tisu. Iya, aduh, thank you. Siapin dulu nih guys. Iya. Jadi aku itu sebenarnya dari dulu pengen banget ikut sayembara yang gede gitu. Oke. Cuma baru tahun ini kali ya rezekinya dan juga ada kesempatan spare time aku buat bisa ikut gitu. Biasanya itu aku terlalu sibuk sama dunia aku sendiri kali ya. Jadi sayembara kayak gini tuh cuma pengen ikut tapi ujung-ujungnya nggak ikut. Mbak Dan Nova nangis beneran loh guys. belum nggak nangis. Jadi tahun lalu aku lihat brand itu ngadain sayembara yang hadiahnya itu nggak kaleng-kaleng, 10 juta rupiah Wow. untuk setiap pemenangnya. Kalau nggak salah waktu itu ada 22 pemenang yang akan dipilih dan hasil desainnya itu yang terpilih nanti akan dicetak di kemasannya gitu ya. massal ya. Oke. Nah, waktu itu aku tertarik banget karena memang brand mereka udah gede, Betul. bahkan nasional mungkin internasional sangat gede. Brand ini kayak Iya. siapa yang nggak tahu sama brand ini Iya, gitu. Di Indomaret, Alfamart semuanya udah ada gitu. Terus aku lihat temanya itu ada 3 waktu itu. Ada yang ngangkat tentang budaya, Oke. hewan, flora fauna. Dan juga yang satunya itu kayak semangat pemuda-pemudi kalau nggak salah. Intinya itulah. Dan kebetulan aku itu tertarik banget sama yang budaya. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang ngangkat tentang budaya, tapi aku pengen sekali-kali tuh kayak, Nova masa nggak bisa sih kamu itu ngangkat yang dari tanah kelahiranmu sendiri gitu. Ya ampun, Mbak Nova berkaca-kaca banget ya ampun. Iya. Ini tisu dulu. Aduh. Mbak Nova nangis beneran loh guys. Iya. Dari hati. Ketulusan Mbak Nova, betul ketulusan Mbak Nova buat mengangkat bukan hati ya, mengangkat tanah kelahirannya biar Iya. lebih dikenal Secinta itu sama tanah kelahirannya. Oh ya Tuhan, kayak aduh, kayak jadinya tertekan gitu Iya. ya, tertekan tersentuh juga ya. Iya, soalnya kayak aku selalu membuat karya itu mindsetnya selalu seperti ini. Apapun yang kamu buat dari hati pasti akan sampai ke hati gitu kan. Dan iya, dan itu works di karya ini. Jadi kayak ketika aku buat karya ini tuh ceritanya tuh aku dekem gitu di kamar gitu kan. Aku sampai pamitan tuh sama mamaku. Mama, aku mau ikut lomba nih, tapi jangan diganggu ya. Aku ngunci diri di kamar. Soalnya itu bener-bener kayak
aku memang harus sendiri. Oke. Soalnya aku nggak pengen ada orang lain interrupt my ideas kayak gitu kan. Jadi tidak boleh ada seorang pun Nggak yang boleh. ganggu. Bener idenya tuh fresh. Dan waktu itu aku nggak tahu ya, memang udah dipermudah sama Allah. Jadi kayak gini, ketika aku bikin ide karya itu, aku mau ngangkat GFC, tapi aku tahu sendiri kalau GFC itu tiap tahunnya temanya beda. Dan ketika aku mau ngangkat itu, aku lihat Instagramnya kan, pas banget ketika aku lihat itu GFC juga lagi ngeflorin tuh lagi tema launching tahun ini ya. apa, algoritma dan apa defile-defilenya itu apa, Iya, Beyond the apa ya Mas ya? Ya ada wayang, ada itu apa namanya, defile apa Defile, defile. betul. Nah, yang aku mau point out itu adalah macam-macam defilenya itu, dan aku itu benar-benar mikir supaya karya ini tuh sesuai benar-benar sama GFC yang tahun ini. Dan kebetulan yaitu ketika aku research, GFC-nya ternyata lagi ngeflorin nih tema tahun ini, kita Lagi ngangkat tentang launching ya, bener-bener pas wayang. Timingnya sangat Bener-bener aku nggak tahu, tapi ya alhamdulillah Gusti Allah udah mempermudah aku buat karya gitu kan. Jadi yang aku angkat di ilustrasi ini tuh ada defile wayang, Rio, Betul. Festival Rio itu, Jember, sama Fairy, itu sih, Mungkin itu bisa aja. dilihatin nih, yang Iya. wayang yang mana? Jadi yang wayang itu yang this one, yang dipakai sama anak laki-laki nih. Betul. Iya, ini dia pakai baju wayang. Tapi ini tuh posisinya waktu itu aku GFC-nya belum show off gitu loh, bajunya itu kayak apa. Jadi aku harus mengimajinasikan gimana ya kira-kira. Gitu. Susahnya itu di situ. Jadi kayak aku nggak tahu nanti kayak gimana, tapi semoga kalau misal nanti ini udah jadi GFC-nya bisa nerima gitu. Kayak aku takut Kita aja masih gitu. menerima kok aja, dan selalu mengapresiasi kreatif. Iya. Betul, apalagi nih sebuah karya yang menyangkut kreativitas dan menyangkut karnaval budaya kita juga. Gitu. Nah, Terus defile yang lainnya nih. ini next ada yang ini paling favoritku sebenarnya yang ini, yang Jember. Jember itu kan khasnya Madura ya. Aku mikirnya apa ya? Sate kali ya gitu kan. Jadi pakai headpiece sate. Ada kostum sate. Iya, tapi ternyata tahun ini yang di highlight itu tembakaunya ya itu sih. Tapi masih ada. masuk gitu kan. Selain itu juga kita ada kok defile tahun kemarin kayak Mas Iya, ya? masih makanan itu kan, Betul. sate. Terus tapi yang jadi gongnya itu yang karakter yang di sini, Ini karakter yang Rio. Rio. Jadi yang Rio itu yang ini sama yang Pojok tuh ya? ini ya yang pojok. Itu sih, dan itu kayak apa ya, ngerjainnya benar-benar ngebut guys. Aku cuma 3 hari ngerjainnya. Oh, 3 hari ini bisa mengerjakan ini semua. Iya, tapi Keren. Dalam waktu 3 hari loh. Respect banget. Respect. 3 hari banget kok. Itu bisa sebagus ini loh guys. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banget ya. Iya. Yang terakhir nih. Yang terakhir ini yang Fairy. Yang Fairy lumayan ngena, mirip soalnya sama yang JFC-nya. Bener. Itu. Jadi kayak di karya ini juga aku itu nggak ngawur juga. Maksudnya itu nggak ngawur itu. Ada landasannya ya. Iya, maksudnya lebih ke sini. Kan GFC itu bajunya dipakai oleh banyak model. Modelnya itu ada yang dewasa dan juga anak-anak, ya kan? Bahkan di gambar ini juga aku memperlihatkan itu. Modelnya itu nggak cuma orang dewasa, tapi juga ada anak-anak Selain kecil. itu bukan laki-laki dan perempuan. Yes. Bukan laki-laki aja, tapi ada perempuan juga. Ada perempuan juga, laki-laki juga, sama-sama pakai make up semuanya. betul. Dan itu emang bener-bener Dan itu sewau itu menandakan kan. kreativitas itu bukan hanya untuk satu pihak aja Iya. ya. Kreativitas boleh untuk semua pihak gitu. Dan semua gender tuh sama gitu. Betul, nggak ada timpang tindih ya. Jadi laki-laki mau kreativitas bagaimanapun silahkan eksplor bersama juga dengan perempuan. Sama kayak karyanya Mbak Novani. Nggak menutup kemungkinan banget cuma 3 hari loh. Dia bisa menghasilkan seperti ini. Gila, 3 hari guys. Bisa kayak gitu 3 kayak. hari. Aku aja juga bisa mikir gitu loh ya. 3 hari secepat itu loh, Za. Za, kamu bisa ya nggak, Za? kayaknya ya, aku 3 hari itu cuman matahari gitu doang. Bener, Dari gunung. Aku setuju, Za. Bener. Gambar anak TK gitu loh. Ada matahari Gunung. di tengah, gunungnya juga di tengah. Sawah. ada jalannya. Ada sungai di tengahnya. Itu kayak gambaran anak TK banget ya. Nah, ini ngomongin ilustrasi nih, Za.
Biasanya ilustrasi itu identik dengan apa sih, Zah? Pasti kan ada teknik-teknik yang digunakan. Iya. Kebetulan nih ada salah satu rekan kita. Kayaknya nih dari tadi tuh kedengeran tuh kayak mau tanya gitu. Gebu itu loh. Boleh, Udah boleh. dari lama banget, Mbak. Gebu Iya. banget kayak pengen tanya, kok bisa gitu loh. Bikin ilustrasi kayak gini tuh kok bisa, Mbak? Jadi kita persilakan untuk tanya kali ya. Tapi nggak usah tampil ya, Mas. Ya? Tanya apa? Ayo tanya. ini Mbak Sesama mau ilustrator. nanya soal jenis style yang dibikin tuh jenis style apa Mbak? Iya. Di gambar itu. Ini pertanyaannya mau langsung banyak atau itu dulu? Oh ini dulu. Jadi jenis stylenya mungkin ya. Aku itu sangat suka dari kecil nonton film animasi yang berbau-bau Disney gitu ya. Disney. Iya. Pride nih berarti. Disney Pride kita Iya. Betul. Harus nih. Oh, ya, Udah, itu nanti aja ya. Nanti aja ya. Lanjut nih gimana? Nah, dari kecil itu emang suka banget gambar sebenarnya gitu. Terus aku suka banget terinfluence lah ya sampai kayak dulu punya cita-cita pengen lah kerja di studio animasi yang gede kayak gini nanti gitu. Makanya kayak aku ada usaha dikit lah ya untuk mencapai itu. Jadinya aku suka banget sama stylenya mereka dan akhirnya itu sekarang udah jadi styleku sendiri gitu kan. Dibilang Disney enggak juga sekarang, maksudnya kayak tapi looks-nya memang seperti Disney. Nah, Karikatur Disney ya. iya kartun Disney gitu. Cuma memang kalau Disney sekarang kan udah kayak 3D, aku masih tetap di 2D, ya masih 2 dimensi. Tapi mungkin one day ya kalau udah device-nya udah nambah banyak, mungkin aku belajar 3D. Amin. Kekuatan doa banyak netizen ya diaminin bareng-bareng ya. Thank you, Ada lagi nih amin. nggak Mas Rocky? Udah, berarti benar-benar Mbak Nova ini ilustrasinya menggambarkan banget inspirasinya dari Disney berarti Iya, ya. Selain Disney ada lagi nggak sih Mbak? Ada, sebenarnya itu sih saingannya Disney, namanya DreamWorks. Aku lebih suka DreamWorks malah daripada Disney. Mungkin kalau yang tahu How to Train Your Dragon itu yang ada toothless naganya itu aku suka banget itu. Berarti ada lagi nggak yang menjadi poin utama ini motivasinya Mbak Nova? Ada sebenarnya. Jadi aku itu nggak cuma ngefans filmnya gitu. Aku juga ngefans sama ilustrator. Ada nih ilustrator Indonesia. Dia dulu tinggal di Indonesia, besar di Jakarta atau gimana ya. Tapi sekarang dia itu udah di Amerika gitu. Dia itu kerja dulu itu di DreamWorks gitu. Namanya Kak Griselda Sastrawinata. Itu role model aku banget sih gitu. Jadi kayak emang ilustrasinya dia itu bagus banget sampai akhirnya dari DreamWorks dia pindah ke Disney gitu. Jadi kayak aku pengen banget gitu ya. Jadi kayak Inspirasinya Mbak Nova udah iya, nggak kaleng-kaleng itu ya Mas ya. iya, aku sejak SMP itu udah suka banget gitu rasanya. Nah itu juga buat pesen buat teman-teman ya, kayak impian itu bisa digapai dengan cara kita melihat seseorang. Iya. Bukan kita menjiplak ya Mbak ya, tapi menjadikan dia itu Bukan. sebagai role model ya. role model atau patokannya. Kiblat, betul nih Mas Rocky, kiblatnya jadi kayak ATM ya. Amati, tiru, modifikasi gitu. Apa Mbak Nova juga menerapkan itu? Iya, bener itu ATM itu bener. Cuma ya memang zaman sekarang itu nggak banyak orang yang bisa seperti itu gitu karena udah ada AI atau apa. Jadi kayak Ada ChatGPT karya ya Mbak ya? kayak karya seni kurang. pakai ChatGPT. Iya, mohon maaf ya. Jadi kayak karya seni itu kadang itu kayak kurang dihargai gitu. Aku juga ya sering kali menemukan klien yang lari ketika udah aku ajak diskusi, udah masuk ke masalah harga nih, ya lari gitu. Padahal kan ya memang iya sering terjadi. Padahal Teman-teman nih kayaknya kita harus ngasih tahu ya Mbak ya, sebuah karya itu tidak bisa dihitung nominalnya gitu loh teman-teman. Kreativitas itu cukup sulit ya Mbak benar ya. karena gitu loh. sejatinya ada harga, ada kualitas gitu. Teman-teman kalau pengen desainnya cepat gitu ya, anak TK bisa kok gambarin ya. Gambar sawah, gambar matahari, gunung Bener, sawah. tapi ya udah gitu-gitu aja lah teman-teman. Tapi nih karya seseorang, apalagi ilustrator ya, itu gak gampang ya Zaya. Gak gampang banget. Brainstormingnya berapa lama? Pasti lama ya Mbak ya. Iya. Jadi ada karya itu harus kita hargain gitu Bener. teman-teman. Jangan kayak Mbak berapa? Harga sekian. Aduh nggak dulu deh. Kayaknya ini udah mikir matang-matang gitu loh, kasihan ilustratornya juga ya teman-teman. Jangan PHP ya teman-teman ya.
Apalagi tadi nih Mbak Nova ada ngasih tahu ilustrasinya seperti ini. Kesulitan dari bikin ini tuh apa, Mbak? Tadi kan kita udah ngomongin teknik desainnya tuh, pakai apa, inspirasinya kemana. Nah sekarang kesulitannya bikin kayak gini, apalagi cuma 3 hari loh. Iya, jadi kesulitannya ini aku juga nggak tahu ya. Aku tuh ngerjain ini tuh berasa serba dipermudah karena jujur waktu itu aku ngerjain karya ini, itu kan deadline-nya ya 3 hari itu dari masa deadline dikumpulin terakhir batas pengumpulan lombanya gitu kan. Tapi aku benar-benar kayak udah hampir nggak kekumpul soalnya kayak ya ternyata belum jadi. Tapi surprisingly mereka memperpanjang waktunya. Gitu. Jadi kayak alhamdulillah ya di situ. Bersinar nih Mbak Nova nih. Iya, jadi kayak padahal kayak sisa 1 karakter lagi tapi aku udah tepar banget waktu itu kayak ya Allah, lihat ternyata diperpanjang gitu. Itu sih, itu alhamdulillah. Sangat amat mulus Iya, ya, Mbak, ya. benar. Dan aku inget banget penjuriannya lomba ini tuh mepet banget sama hari raya. Jadi diumuminnya itu kayak setelah hari raya gitu. Oh gitu. Nggak lama kok pengumumannya dan ya alhamdulillah nyantol Tapi di salah hebat satu loh, Za. pemenang. Ininya kesulitan cuma karena sakit doang, Za. Za, karena sakit, Za. Coba kalau kita, Za, jadi dia nggak ikut deh. Nggak habis Iya. thinking nih Jadi, kalau kata sekarang. iya bener ya, kalau lomba-lomba gede itu biasanya mereka itu sangat menunggu banyak yang ikut. Jadi bisa jadi lombanya itu diperpanjang walaupun cuma beberapa hari. Jadi jangan patah semangat dulu gitu aja deh. Teman-teman ya yang mau ikut lomba-lomba, Bener. Iya. Apa kata Mbak Nova tadi, Za? Apa? Lupa ya saya. Jangan patah semangat. bener jangan patah semangat ya teman-teman. Kesulitannya berarti hanya sekedar sakit kayaknya aku menangkapnya ya. Tapi mungkin karena itu ya, aku udah kerja setiap hari juga bikin kayak gini, jadi aku ngerasa nggak sulit, cuma aku butuh waktu sendiri aja. Jam terbang udah tinggi sih. Ya alhamdulillah. Kita nggak bisa dibandingin sih. Kita serpihan debunya Mbak Nova nih. Za. Kayak, Oh jangan gitu dong. nggak apa-apa Mbak, itu bener kok. Jadi kesulitan itu bisa diatasi dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Iya, dan jangan lupa minta doa ke ibu itu. Wajib. Ibu itu wajib utama banget. ya teman-teman. Restu orang tua dan ibu tuh wajib ya teman-teman. Bener. Itu harus diingat. Poin Mbak Nova itu penting banget di highlight nomor 1. Ibu. Ibu itu penting untuk kesuksesan kita. Bener Karena di banget. balik kesuksesan anak itu biasanya ada doa orang tua Dua, gitu betul, kan. betul. Jadi yang utama itu orang tua ya, bukan pasangan. Nggak bercanda. Maaf. Kalau nggak punya pasangan gimana dong? Aku diam. Mbak Nova mungkin yang bisa ngasih tahu itu. Aduh, itu support system banget sih. Aduh. Iya. Next aja deh, nggak mau bahas itu aku. Jadi kan tadi udah sharing-sharing nih kesulitannya apa gitu kan. Tapi Kak Nova sendiri ada tips gitu untuk solusi setiap kesulitan? Karena kan setiap jalan kan nggak mungkin tuh lurus aja, pasti kan pasti ada kayak gerunjalan dikit gitu. Mungkin ada juga ada jeblongan lah. Nggak tahu ya mana Bener, ada orang tidur. Entah jadinya. Bener banget. Mungkin solusi dari aku itu just learn to see everything secara slowly. Jadi kayak aku akhir-akhir ini belajar hidup ngelihat sisi lain kehidupan, dalam artian seperti ini. Mungkin selama ini aku itu orangnya berusaha-berusuh, bobohan gitu ya, gampang. Misal nih telat ngumpulin mobil kan, gitu kan ya. Gimana? Panik duluan. Padahal kalau misalnya nggak panik, sebenarnya bisa kok terselesaikan pelan-pelan aja gitu kan. Itu yang aku belajar banget tahun ini, learn to slow down, itu aja sih. Oke, jadi apapun yang dilakukan nggak boleh gerusa-gerusu. Iya, Mbak, bener. Zah, Gitu. diem pelan-pelan, Zah. dan kedebak-kedebuk. Soalnya ketika kita tenang, ketika kita kalem, kita itu bisa mikir solusinya itu ternyata gini loh. Sedangkan kalau misalnya kita panik, semuanya itu bakal hilang. Makin amburadul, Iya. makin semuanya Bener-bener. kepecah ya Mbak ya. Iya. Jadi satu banget ya solusinya Mbak ya, yang dipelajari di Iya. akhir-akhir ini berarti Kalau ya. kata ibuku, jangan lupa istighfar. Gitu. Ingat juga teman-teman. Jadi benar-benar semua itu gitu ya. step by step, nggak boleh gerusa-gerusu, sama inget Tuhan. Betul, itu Solusi sih. dari semua masalah kayaknya tuh ya, bukan cuma ini doang kayaknya Mbak ya. Wah, kayak cukup ini banget ya. Ngena banget nih perjalanannya Mbak Nova nih dari awal tuh. Kayak mulai dari dia
lahir di Jember, terus dia perjalanannya ikutin ilustrator dan Iya, menjadikan dia dan sebagai role ya. ini aku sharing sedikit ya, mungkin bukan Boleh, motivasi juga sama teman-teman semuanya yang nonton podcast ini, mungkin ada adik kelasku atau gimana. Aku kan anak desa ya, Tanggul itu desa kecil banget gitu, kecil banget. Misal aku buat sesuatu kayaknya satu Tanggul tahu rasanya. Semua orang udah pasti tahu ya, siapa nggak tahu Mbak Nova gitu, Iya. orang Tanggul. Mungkin banyak nggak tahu, cuma mungkin kayak lebih ke gini. Walaupun kamu berasal dari kota kecil, Jember menurutku masih termasuk kota kecil gitu dibanding ibu kota yang lainnya. Betul. Jangan pernah merasa kecil karena kamu bisa besar kok selama kamu itu mau dan berusaha. Percaya akan mimpimu sendiri dan selalu afirmasi positif. Kalau misalnya Benar banget nih. afirmasi positif itu penting banget. Betul. Manifesting. Ya, everything. Bahkan aku baru inget waktu itu setahun yang lalu aku itu udah manifesting lomba ini nih. Jadi kayak aku di Indomaret tuh ngefoto-fotoin yang menang tahun lalu ternyata. Maksudku kayak inspirasi ya, Mbak, iya, ya? kayaknya aku harus bikin yang kayak gini nih supaya aku menang Udah gitu. taruh ini aja. Agaknya Itu manifestingnya beda sama aku manifesting. ya. Aku biasanya kalau manifesting, aku tahun depan harus bisa nonton konser ini gitu. Yang di manifestingnya tentang achievement gitu. Kayak udah beda banget sama Beda kita. banget ya kayaknya moto hidupnya ini. Aku manifestingnya kapan bisa tidur, oh nggak salah ya. Ini berbeda 3 tapi udah dikuatin nih sama Mbak Nova Iya. nih, bahwasannya semua itu bisa dilakukan dan bisa dicapai, Za. Iya, walaupun satu persatu tapi setidaknya mimpi kamu bakalan bisa kamu capai Slow but pelan-pelan. sure ya, Mbak, Iya, ya. slow but sure daripada nggak sama sekali gitu kan. Banyak jalan menuju Roma. Oke, Iya. meskipun geronjal-geronjal tapi nggak apa-apa dilaluin ya Mbak ya, pakai dengan cara mengingat Tuhan. Ingat kita punya Tuhan, jadi semua bisa karena Tuhan. Waduh, dan orang tua. Benar. Spesial juga ya Mbak ya. Dan pasangan. Oke, Kata betul. Ella. Enggak, kata Mbak Nova. Lempar lagi passing. Pasangan, oh nggak salah. Yang pertama itu dari dukungan orang tua pasti ya Mbak ya. Iya. Motivasi dari diri sendiri, terus didukung sama orang tua jadilah sebuah karya dan menjadikan dia pemenang ya, salah satu pemenang dan udah dicetak. Teman-teman kalau mau cari aja di store-store terdekat. Store ini Iya. apa? Ya. Itulah ya. Brandnya apa? Teman-teman Tahu kita aja. sendiri. Kalau TTA. Yang belum tahu aja. yang belum tahu bisa kunjungin Instagramnya Mbak Nova, di mana Mbak Nova? @nov.afon gitu. Oke, Nov.afon. Betul deh di layar 1 2 3 ting gitu. Oke, jangan lupa ya. Tuh, yang belum nge-follow Mbak Nova bisa nge-follow di Instagramnya Mbak Nova yang tadi. Banyak banget pelajaran, pengalaman yang bisa dijadikan motivasi buat teman-teman, bukan cuma adik-adik, tapi Iya. teman-teman semua dan yang mungkin yang lebih di atas kita jadikan ini motivasi bisa ya Mbak ya. Iya, dan kalau masalah kolaborasi itu ya alhamdulillah ya setelah karyaku yang ini tuh berhasil menang, itu aku juga banyak tawaran kolaborasi dari yang lain. Bahkan ada UMKM yang di Jember itu yang mau bikin project buat aku, buat desain packaging lagi nih. Nanti masih stay tune, belum rilis. Jadi bener-bener bener banget omongannya Mbak Nova. Dari tempat yang kecil, Yes. kalau kita mau usaha, itu bisa membuat kita gede gitu loh. Selain itu ada nggak sih Mbak kayak secerca quotes lah ya, yang bisa membuat kita motivasi gitu loh Mbak. Quotes favoritku nih. Boleh. Aku ambil dari film Disney ya. Boleh, nggak apa? Aku suka banget quotes dari suatu film Disney yang aku tonton waktu masih kecil. Ini tentang robot di masa depan gitu. Quotes-nya itu panjang tapi intinya we keep moving forward gitu. Bahasa Inggris. Kirain quotes-nya just keep swimming door. Bukan. Swimming. Terus berenang, Jadi- terus berenang bukan ya Za? Iya. Quotes-nya itu sebenarnya panjang, tapi intinya kalau bahasa Indonesia ini kayak apapun yang terjadi ya udah kamu lihat ke depan, jangan lihat ke belakang. Mungkin lihat ke belakang it's okay, tapi lihat yang baik-baiknya pengalaman aja. ya, Mbak, ya. Jangan misal sedih pun jangan terlalu berlarut gitu. Misal sedih karena misal nih kalah lomba sedih, ya aku sedih, aku pernah sedih kok, pernah di titik itu. Cuma jangan sampai berlarut karena masih banyak kesempatan-kesempatan yang lain gitu Banyak yang kan. bisa diambil. Keep moving forward gitu, nggak Yang semua. habis diputusin jangan berlarut-larut ya. Iya. Yang habis diselingkuhin juga ya jangan. Nggak boleh. Nggak Za, boleh. ngomongin siapa Iza?
Iza ngomongin siapa sih Iza? Kok kayaknya dari hati banget nih, Mbak. Iya, Nih, jangan sabar ngomongin ya. perasaan. Memang Harus disabarin. enggak, Tetap enggak. keep moving forward. Keep moving forward. Bukan swimming, keep forward ya, moving forward bukan swimming ya, say gitu loh. Nah, itu quotes dari Mbak Nova mengenai Disney. Quotes favoritnya gitu kan. Nah, sekarang bikin dong quotes tentang dari karnaval kita bisa versi Mbak Nova, karena kan kita nih lagi ada di GFC nih. Ada sering banget teman-teman masih lihat di Instagram apapun. konten-kontennya. Bener, konten-konten kita di Instagram ataupun YouTube dari karnaval kita bisa apa nih? Nah, ini sekarang dari Mbak Nova nih, spesial banget dari Mbak Nova. Dari karnaval kita bisa apa? Dari karnaval kita bisa mendunia.